Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Purnamasari dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1250 Menkes SK 12 Tahun 2009 tentang pedoman kendali mutu peralatan radio diagnostik. Tujuan dari video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah praktikum fisika radiologi diagnostik dan radioterapi. Yang pertama, kegiatan kendali mutu. Kegiatan ini dibagi ke dalam 3 kegiatan besar, yaitu yang pertama, kegiatan kendali mutu untuk pesawat Sinar X yang terdiri dari pengujian terhadap tabung kolimasi. Pada pengujian ini dibagi menjadi 3, yaitu iluminasi lampu kolimator, berkas cahaya kolimasi, kesamaan berkas cahaya kolimasi. Selanjutnya, ada pengujian terhadap tabung pesawat Sinar X. Pada pengujian ini dibagi menjadi 3, yaitu kebocoran rumah tabung, tegangan tabung, dan waktu eksposi. Selanjutnya, ada pengujian terhadap generator pesawat Sinar X. Pada pengujian ini dibagi menjadi 3, yaitu output radiasi, reproduksibilitas, dan Hall value layer. Selanjutnya ada pengujian terhadap automatic exposure control. Pada pengujian ini dibagi menjadi 3, yaitu kendali paparan atau densitas standar, penjejakan ketebalan pasien dan kilovolt, waktu tanggap minimum. Yang kedua yaitu kegiatan kendali mutu untuk pengangkatan radiografi yang terdiri dari pengujian terhadap film. Pada pengujian ini dibagi menjadi 2, yaitu optimasi film radiografi dan sensitivitas film radiografi. Selanjutnya ada pengujian terhadap kaset dan tabir penguat. Pada pengujian ini dibagi menjadi 3, yaitu kebocoran kaset radiografi, kebersihan tabir penguat atau intensifying screen, serta kontak tabir penguat dengan film radiografi. Selanjutnya ada pengujian untuk alat pelindung diri berupa inspeksi kebocoran, dan ada pengujian terhadap pencahayaan field illuminator atau viewing box. Yang ketiga yaitu ada kegiatan kendali mutu untuk ruang pemroses film radiografi yang terdiri dari pengujian terhadap rancangan ruangan kebocoran kamar gelap, yaitu safe light kamar gelap. Selanjutnya ada pengujian alat pemroses film radiografi otomatis, dan ada pengujian alat pemroses film radiografi secara manual. Pada pengujian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengadukan larutan, penggantian larutan, dan penyimpanan bahan kimia. Selanjutnya ada pengujian alat pemroses film termal. Pada pengujian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penetapan nilai densitas rujukan dan verifikasi penerimaan resolusi spatial dan tingkat artefak. Kemudian ada uji iluminasi lampu kolimator. Tujuannya untuk mengukur iluminasi yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator, alat dan bahan, iluminasi meter, dan pita ukur. Ada uji efisiensi celah kolimator. Tujuannya, shutter yang tertutup penuh pada kolimator harus dapat mencegah radiasi yang mengenai film, alat dan bahan, kaset Sinar X ukuran 24 x 30 cm yang terisi film. Ada uji kesamaan berkas cahaya kolimator. Tujuannya
untuk menentukan akurasi pada kesamaan antara berkas sinar X dan berkas cahaya dan mengevaluasi ketepatan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alat dan bahan: alat uji kolimator, alat uji ketepatan berkas cahaya, film sinar X dan kaset ukuran 24 x 30 cm serta pipa pengukur. Ada uji kebocoran rumah tabung sinar X. Tujuannya untuk menentukan area kebocoran radiasi yang terjadi pada rumah tabung sinar X dan untuk mengukur nilai kebocoran yang terjadi. Alat dan bahan: beberapa film sinar X yang terbungkus karton, ionization chamber dan elektrometer dengan jangkauan 100 cm persegi, pita ukur, plester plastik tidak tembus pandang. Kemudian ada uji tegangan tabung sinar X. Tujuannya untuk menentukan keakuratan dari tegangan tabung. Alat dan bahan: kilovolt, meter digital, dan meteran. Ada uji waktu eksposi. Tujuannya untuk menentukan kesesuaian antara waktu eksposi yang dipilih dengan keluaran. Alat dan bahan: alat pengukur waktu eksposi, synchronized motor spinning top, dan meteran. Ada uji keluaran radiasi. Tujuannya untuk mengetahui radiasi sinar X yang keluar dari tabung sinar X sesuai dengan faktor eksposi yang diatur pada kontrol panel. Alat dan bahan: dosimeter digital dan meteran. Ada uji reproduksibilitas sinar X. Tujuannya untuk mengukur konsistensi generator dan tabung sinar X memproduksi kembali keluaran radiasi sinar X tegangan tabung dan waktu eksposi. Alat dan bahan: alat ukur radiasi terpisah, meteran, dan plester plastik. Ada uji lapisan nilai paruh. Tujuannya untuk menilai kualitas berkas sinar X. Alat dan bahan: filter aluminium, dosimeter digital, meteran, dan lembar PB. Ada uji kendali paparan densitas standar. Tujuannya untuk mengonfirmasi bahwa AEC mengakhiri paparan dan menghasilkan citra yang dapat direproduksi dan densitas yang diperlukan untuk masing-masing detektor. Alat dan bahan: phantom abdominal, kaset berisi tabir penguat, densitometer, dan meteran. Ada uji penjejakan ketebalan pasien dan kilovolt. Tujuannya untuk memeriksa keseragaman densitas film dengan perubahan dalam kilovolt maupun perubahan dari atenuasi berkas sinar. Alat dan bahan: phantom abdominal, kaset berisi tabir penguat, densitometer, dan meteran. Ada waktu tanggap minimum. Tujuannya untuk mengukur waktu tanggap yang minimum dari AEC. Alat dan bahan: pencatat waktu non-invasif dan meteran. Ada uji optimasi film radiografi. Tujuannya untuk menjamin bahwa film radiografi yang digunakan untuk pemeriksaan masih dapat menunjukkan kualitas radiografi yang optimal guna menegakkan diagnosis. Alat dan bahan: termostat, meteran, masker pelindung dari gas, kertas kerja, dan alat tulis. Ada uji sensitivitas film radiografi. Uji sensitivitas film radiografi bertujuan untuk melihat karakter respon film terhadap sejumlah cahaya yang sampai ke film. Ada uji kebocoran kaset radiografi. Uji kebocoran kaset radiografi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebocoran yang terjadi pada kaset yang akan diuji. Ada uji kebersihan intensifying screen. Uji kebersihan ini bertujuan untuk menjamin bahwa skrin dan kaset terbebas dari debu dan partikel-partikel lain yang menyebabkan penurunan kualitas gambar radiografi
dengan indikasi artefak pada film radiografi. Ada uji kontak tabir penguat dengan film radiografi. Uji kontak tabir penguat dengan film radiografi bertujuan untuk mengetahui apakah ada ketidakkontakan film screen karena adanya benda asing pada permukaan screen. Kemudian ada uji alat pelindung diri. Uji alat pelindung diri bertujuan untuk menjamin bahwa peralatan proteksi radiasi dapat memberikan perlindungan optimal ketika digunakan. Kemudian ada uji cahaya field illuminator. Uji ini bertujuan untuk menjaga film illuminator memiliki cahaya yang cukup untuk dapat melihat radiograf dan aman bagi pengguna. Kemudian ada uji kebocoran kamar gelap. Uji kebocoran kamar gelap bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya kebocoran cahaya yang ke atau berasal dari ruang gelap. Kemudian ada uji soft light. Uji soft light bertujuan untuk menentukan waktu yang aman dalam penanganan film radiografi yang telah dan belum diekspos pada kondisi cahaya yang aman. Ada uji pengolahan film otomatik. Pada uji ini bertujuan untuk mengetahui kinerja alat pengolah film otomatik radiografi sehingga dapat terjadi kualitasnya dari waktu ke waktu. Kemudian ada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban uji kesesuaian lembaga uji kesesuaian, tata laksana penunjukan lembaga uji kesesuaian, surveillance, pelatihan uji kesesuaian, rekaman, dan laporan serta sanksi administratif. Kewajiban uji kesesuaian dilakukan oleh pemegang izin penggunaan pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional melalui lembaga uji kesesuaian. Pesawat sinar X radiologi diagnostik berupa pesawat sinar X radiografi umum, pesawat sinar X fluoroskopi, pesawat sinar X mamografi, pesawat sinar X CT scan, serta pesawat sinar X gigi. Uji kesesuaian tersebut dilakukan secara berkala, dengan jangka waktu 3 tahun sekali untuk pesawat sinar X dan mamografi, serta 4 tahun sekali untuk pesawat sinar X radiografi umum, fluoroskopi, CT scan, dan sinar X gigi. Uji kesesuaian tersebut diharuskan menunjukkan pesawat sinar X dalam kondisi yang memenuhi kriteria nilai lolos parameter uji kesesuaian. Standar pelayanan pelanggan. Standar pelayanan pelanggan harus menyediakan informasi paling sedikit meliputi yang pertama, alur pelayanan uji kesesuaian mulai dari permohonan uji hingga pengiriman sertifikat atau notisi uji kesesuaian kepada pelanggan. Yang kedua, personil atau unit yang bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan uji kesesuaian. Yang ketiga, standar waktu pelayanan uji kesesuaian yang meliputi waktu yang dibutuhkan penguji berkualifikasi untuk melakukan uji kesesuaian untuk tiap satu jenis pesawat sinar X. Waktu yang dibutuhkan penguji berkualifikasi untuk menyusun laporan hasil uji kesesuaian LHU untuk tiap satu jenis pesawat sinar X. Waktu yang dibutuhkan oleh tenaga ahli untuk mengevaluasi laporan hasil uji kesesuaian. Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman sertifikat atau notisi. Yang keempat ada standar biaya pelayanan uji kesesuaian. Yang kelima, tata cara permohonan uji, perubahan permohonan uji, dan pembatalan permohonan uji. Yang keenam, informasi pelayanan khusus yang dilakukan oleh lembaga uji kesesuaian, misalnya konsultasi teknik, supervisi, dan saran legal. Tenaga ahli. Tenaga ahli adalah
orang yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk mengevaluasi hasil uji kesesuaian. Tugas dari seorang tenaga ahli yaitu menyusun dan mengembangkan metode pengujian, menyusun dan mengembangkan prosedur evaluasi laporan hasil uji kesesuaian, memeriksa kelengkapan draft laporan hasil uji kesesuaian dan data dukungnya, melakukan evaluasi draft laporan hasil uji kesesuaian, mengkomunikasikan laporan hasil uji kesesuaian kepada manajer teknis, menetapkan status pesawat Sinar X yang diuji, mengesahkan laporan hasil uji kesesuaian, sertifikat, dan notisi uji kesesuaian. Penguji berkualifikasi. Penguji berkualifikasi adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian terhadap beberapa parameter uji sesuai dengan metode uji. Penguji berkualifikasi harus memiliki kompetensi dasar untuk mempersiapkan pengujian, melaksanakan penanganan data pengujian, serta menyusun draft laporan hasil uji kesesuaian. Peralatan. Standar pelayanan pelanggan harus menyediakan informasi paling sedikit meliputi peralatan utama dan peralatan pendukung. Peralatan utama sendiri terdiri dari Phantom Abdomen, Phantom Perspec dan Phantom ACR, Phantom CT, Phantom untuk pengukuran CTDI, Phantom resolusi CT, filter aluminium, peralatan pengujian kesearahan, kesesuaian, dan ketegaklurusan, elektrometer dan ion chamber atau dosiometer digital, kaset berisi film radiografi, lookmeter, lempeng PB atau timbal, waterpass, atenuator CU, pola uji geometri, alat uji laju, dosis input 2, objek penguji, titik pusat pengukuran, detektor, alat uji resolusi tinggi, alat uji resolusi rendah, alat uji ukuran vokal spot, alat uji berat, kawat, film radiokromik, film dalam amplop. Kemudian ada peralatan pendukung terdiri atas pengukur suhu ruangan, pengukur kelembaban ruangan, penggaris, pita ukur, dan penyangga. Terima kasih telah menyimak video ini.